Halo kawan aksi, kembali lagi dalam Bincang di KPK bersama saya Tasya. Nah, kawan aksi, kali ini kita akan berdiskusi dan berbincang-bincang mengenai Kedeputian Koordinasi dan Supervisi yang ada di KPK. Nah, pas banget hari ini saya sudah kedatangan tamu, yaitu Bapak Imam Turmudi selaku PLT Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah Limas. Ya. Apa kabar Pak Baik, Imam? Baik Mbak Tasya. Ini nggak keluar-luar nih ya. Sementara enggak Mbak. Oke, biasanya sementara kan, ada di sini. Biasanya Iya. kalau kawan aksi tahu nih, biasanya teman-teman Korsup tuh selalu ke daerah ya Pak ya. Iya betul. Jarang di kantor nih. Yang ke daerah biasanya teman-teman Satgas. Nah. Direkturnya jaga gawang. Oh, jaga gawang. Memantau dari kantor kegiatan teman-teman. Benar-benar. Oke Pak. Nah, saya yakin nih Pak Imam, banyak banget kawan aksi yang penasaran sebenarnya apa sih tugasnya dari Kedeputian Koordinasi dan Supervisi KPK. Mungkin Bapak bisa ceritakan secara singkat apa aja tugas utama dari Kedeputian ini Pak Imam. Baik, terima kasih Mbak Sarah. Jadi Kedeputian Koordinasi dan Supervisi ini kita melaksanakan tugas KPK. Kalau kita melihat di Undang-Undang KPK ya, pasal 6 itu disebutkan ada beberapa tugas KPK. Nah, Kedeputian Koordinasi dan Supervisi ini melaksanakan ada 2 tugas yang dilaksanakan, yaitu melaksanakan koordinasi dan juga melaksanakan supervisi. Jadi ada 2 tugas utama itu yang dilaksanakan oleh Kedeputian Koordinasi dan Supervisi. Oke. Iya. Nah, Pak, mungkin ada kawan aksi yang belum tahu atau mungkin sudah tahu tapi ingin bertanya juga. Dalam Kedeputian Koordinasi Supervisi ini kan masing-masing wilayah ini ada terbagi 2 tim nih Pak. Ada koordinasi supervisi untuk penindakan dan jika ada pencegahan. Boleh dijelasin nggak Pak, apa sih bedanya? Boleh. Ya, ini yang perlu diketahui ya oleh seluruh teman-teman, bahwa yang tadi dikatakan Kedeputian Korsup itu melaksanakan 2 tugas KPK koordinasi dan supervisi. Nah, koordinasi dan supervisi ini juga stakeholdernya berbeda Mbak. Jadi kalau koordinasi dan supervisi ini ada stakeholder dengan aparat penegak hukum, kemudian juga terhadap instansi yang melaksanakan pelayanan publik, yaitu pemerintah daerah. Nah, dengan adanya 2 stakeholder yang berbeda ini, kemudian di Kedeputian Korsup dibentuklah satgas-satgas. Nah, satgas-satgas ini juga kita bagi nih tugasnya sesuai dengan tugas Kedeputian Koordinasi dan Supervisi tadi. Ada satgas yang melaksanakan tugas koordinasi dengan aparat penegak hukum terkait dengan penanganan perkara. Jadi tidak hanya koordinasi saja, tapi juga supervisi. Juga, makanya disebut Satgas Korsup bidang penindakan. Nah, kemudian ada satu lagi satgas yang ditugaskan untuk koordinasi dengan instansi yang melaksanakan pelayanan publik, yaitu pemerintah daerah. Nah, kalau ini nggak ada supervisinya nih, karena supervisi ini hanya terhadap penanganan perkara. Nah, ini yang perlu dibedakan nih. Oh, seperti itu. Betul. Kalau yang penindakan dia melaksanakan 2 tusi tadi, koordinasi dan supervisi. Betul. Tapi hanya terbatas terkait dengan penanganan perkara. Ya. Kemudian satgas satunya, Satgas Korsup bidang pencegahan, ini melaksanakan koordinasi terkait dengan pelayanan publik, yaitu dengan pemerintah daerah. Nah itu Mbak, jadi memang ada 2 yang tugasnya kita bagi dan dibentuklah 2 satgas. Namun dalam pelaksanaannya 2 satgas ini bisa melaksanakan kegiatan bersama-sama. Kita sebut kolaborasi. Iya, kita sebut kolaborasi. Jadi di samping mereka melaksanakan yang secara spesifik tadi masing-masing, kemudian ada kegiatan-kegiatan kolaborasi yang mereka lakukan bersama-sama. Jadi mereka ke daerah melakukan kegiatan bersama-sama terhadap isu-isu tertentu yang memang terkait dengan penindakan ataupun pencegahan. Biasanya contohnya seperti apa Pak, pembagian tugasnya misalnya kalau lagi kolaborasi? Iya, itu yang kita sampaikan. Ada yang memang beririsan dua isu tadi atau dua bidang tadi. Misalnya contoh nih terkait dengan masalah penyelamatan aset pemerintah daerah. Nah, itu kan ada kaitannya bisa mengarah kepada pidana korupsi. Ada juga kaitannya memang masalah administratif.
Nah, disitulah pentingnya dua satgas ini bertemu. Ya, pada saat ada masalah aset pemerintah daerah yang bermasalah, nah dua satgas ini melakukan telaah. Ini permasalahannya apa nih? Ya, pada saat kita melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dan instansi terkait lainnya, kita temukan ternyata ada permasalahan terkait dengan masalah penyalahgunaan wewenang yang mengarah kepada tindak pidana korupsi. Nah, disitulah peran teman-teman Satgas Penindakan tadi. Ya, mereka mendalami, kemudian berkoordinasi dengan aparat penegak hukum. Ini mau dibawa kemana nih? Kalau mau dibawa ke ranah penindakan tindak pidana korupsi, berarti harus dibawa ke aparat penegak hukum kan. Nah, koordinasinya dengan kepolisian atau kejaksaan. Atau ditangani oleh KPK sendiri. Bisa seperti itu, Pak. Bisa ditangani oleh KPK. Nanti koordinasinya dengan Kedeputian Penindakan. Begitu. Nah, kalau memang sifatnya administratif, ya kita nanti akan mendorong juga penyelesaian masalah aset itu untuk diselesaikan secara administratif ataupun keperdataan. Misalnya ada sengketa, nah itu kita dorong juga ada kerjasama dengan kejaksaan selaku pengacara negara. Selaku pengacara negara. Nah, yang berkoordinasi itu teman-teman Satgas Penindakan, karena memang mereka punya hubungan yang sudah udah sama-sama lembaga penegak hukum lain ya. Nah, jadi satu pintu lewat Korsubdak aja pokoknya gitu ya. Betul. Jadi begitu. Contohnya seperti itu. Pak, itu kan tadi kalau dari koordinasi supervisi bagian penindakan. Nah, kalau dari pencegahan gimana nih Pak? Apa ada pengaruhnya dengan misalnya perbaikan tata kelola pemerintahan di daerah gitu? Bisa cerita nggak Pak? Iya, sama. Jadi pengaruhnya sama. Selama ini kan pemerintah daerah dalam melaksanakan tata kelola pemerintahan kan selalu merasa udah baik. Udah betul, kan gitu kan. Tapi kenyataannya banyak keluhan, pengaduan dari masyarakat, kemudian ada banyak perkara yang ditangani oleh aparat penegak hukum. Nah, berarti kan ada sesuatu nih, kan gitu kan. Orang kalau menilai sendiri biasanya merasa paling benar kan. Nah, tapi kalau orang lain yang menilai mungkin lebih objektif. Disitulah kehadiran Korsub dengan kan kita punya sistem nih yang disebut dengan MCP ya. Betul, MCP itu sebenarnya salah satu tools untuk mengukur sejauh mana tata kelola pemerintahan di daerah itu sudah baik atau belum. Karena di sana ada indikator dan subindikator nih yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan kemudian dievaluasi oleh KPK, oleh BPKP dan oleh Kemendagri. Kan ada skornya di sana. Akan kelihatan skornya. Kalau skornya rendah berarti masih belum bagus nih, perlu ada perbaikan. Nah, apa kendalanya? Nah, di situ kehadiran Korsub. Kehadiran Korsub melakukan perbaikan. Biasanya ada kendala-kendala yang tidak bisa diselesaikan oleh pemerintah daerah. Salah satu contoh tadi terkait dengan masalah penyelamatan aset, ya kan? Aset yang bermasalah, pemerintah daerah tidak mampu. Nah, kehadiran Korsub disitulah yang mencari solusinya, koordinasi dengan beberapa instansi, misalnya terkait dengan tanah nih. Kalau dengan tanah berarti kan ada hubungannya dengan kantor pertanahan. Kemudian perlu ada pendampingan oleh pengacara negara, oleh kejaksaan. KPK lah yang koordinasi dengan kejaksaan untuk kita bantu untuk mendorong supaya ada pendampingan. Nah, kehadiran KPK inilah yang membantu pemerintah daerah untuk menyelesaikan terkait dengan permasalahan-permasalahan di pemerintah daerah ataupun perbaikan tata kelola tadi. Nah, seperti itu gambaran Mbak secara umumnya. Berarti memang banyak banget nih maksudnya yang udah dikerjakan sama teman-teman di Kedeputian Koordinasi dan Supervisi. Nah, dari sekian banyak pengalaman yang udah Pak Imam temukan di daerah, ada nggak sih Pak pengalaman-pengalaman menarik atau yang menurut Pak Imam nih sangat wah ini success story-nya gitu loh? Ada nggak Pak? Boleh diceritain mungkin satu yang paling berkesan dan buat Pak Imam? Kalau saya pribadi kan sebelumnya saya di Satgas Penindakan. Ya kan, Satgas Penindakan ini tentu hanya melakukan koordinasi terhadap penanganan perkara. Ada beberapa perkara yang kita lakukan supervisi itu sebelumnya tidak selesai Mbak. Berapa tahun tuh Pak?
Bisa dikatakan 2 tahun atau 3 tahun. Mandek aja Iya, gitu mandek kasusnya saja. ya. Karena ada perbedaan pendapat tadi Oke. antara penyidik dengan jaksa penelitinya. Mhm. Ya tentu kita bisa melihat ini tidak hanya dipengaruhi oleh faktor teknis, Mm-mm. tapi juga faktor non teknis. Nah, Seperti apa? ya, Intervensi. tadi, Oke. intervensi tadi, Oke. kan begitu ya. Iya. Kalau teknis kan gampang nih. Iya. Masalahnya apa? Oh, hanya masalah perlu ada saksi ahli, Mm-mm. keterangan ahli, Mm-mm. keterangan ahli yang memberikan. Kita carikan ahli, Mm-mm. kita berikan untuk memberikan keterangan, selesai. Tapi yang non teknis ini perlu ada pendekatan tadi. Khusus ya pendekatannya ya. Pendekatan, dan juga perlu kita cari strateginya gimana nih supaya intervensi tersebut kemudian tidak berpengaruh atau hilang, tidak ada intervensi lagi. Nah, disitulah kehadiran kami untuk pada level mana nih intervensi itu munculnya di mana? Oh, berasal dari pimpinan kesatuannya misalnya. Oke. Kesatuan penyidiknya di daerah. Oke. Berarti kan perlu ada intervensi dari pimpinan yang lebih tinggi. Betul. Kan begitu ya. Ini masalah strategi ya. Ya. Nah, disitulah peran kami, kita koordinasi dengan pimpinan yang lebih tinggi, kita sampaikan bahwa dalam penanganan korupsi ini ada intervensi nih sehingga penyidik menjadi terhambat. Nah, tentu dengan koordinasi kami dengan pimpinan lembaga yang lebih tinggi, misalnya dengan di pusat, dengan Kejaksaan Agung ataupun dengan Mabes Polri, disitulah di sana kan ada fungsi-fungsi yang menyelesaikan permasalahan di situ. Nah, disitulah mereka bergerak menyelesaikan persoalan itu, yang akhirnya penanganan perkara menjadi lancar. Jadi selesai, Mbak. Selesai. Berarti sekarang udah inkrah deh. Udah selesai, udah putus. Alhamdulillah kalau gitu. Saya nggak mau nyebutkan perkaranya ya. Iya, jangan. Nah, tapi kalau daerah boleh. Jangan. Jangan juga ya. Jangan juga. Tertutup ya. Ini informasi rahasia. Betul. Oke, Iya. Pak, aku penasaran. Mungkin Iya. teman-teman kawan aksi juga banyak yang penasaran. Sebenarnya apakah waktu kan banyak daerah yang dipegang nih, misalnya oleh Pak Imam gitu kan. Ada nggak sih Pak perbedaan pendekatan antara misalnya daerah dengan yang tingkat korupsinya tinggi dengan yang tingkat korupsi rendah? Apa menjadi lebih galak di daerah-daerah yang tingkat korupsinya tinggi gitu? Ya tentu pasti ada ya. Pendekatan-pendekatan ini kan berbicara masalah strategi ya. Betul. Strategi koordinasi dan supervisi untuk daerah-daerah ini kita bedakan pasti. Daerah yang tingkat korupsinya rendah berarti kan permasalahan tata kelola pemerintahnya udah bagus nih. Betul. Kan gitu ya. Dan mungkin dari segi sumber daya manusianya pun juga udah bagus. Artinya mereka sudah aware lah dan sudah punya kesadaran tinggi terhadap tindak pidana korupsi, sehingga mereka tidak mau melakukan. Nah, tentu pendekatan-pendekatan kita mungkin lebih soft. Kan gitu ya. Koordinasinya juga lebih mudah. Juga mana yang perlu dilakukan perbaikan mungkin tidak terlalu banyak. Sehingga tidak membutuhkan effort yang lebih. Kan gitu kan. Nah, khusus untuk daerah yang tingkat korupsinya tinggi, nah inilah yang tantangan terberat. Nah, tentu kan kami dari Korsup perlu melakukan telaah nih. Apa sih yang menjadikan korupsi di daerah tersebut tinggi? Apakah memang tata kelolanya yang kurang bagus atau ada faktor-faktor lain? Nah, tentu kan banyak pengaruhnya. Karena nanti ini berpengaruh kepada strateginya. Kan gitu kan? Oh, ternyata tata kelolanya kurang bagus. MCP-nya rendah nih. Ternyata banyak hal-hal yang kita rekomendasikan tidak mereka laksanakan. Perbaikan-perbaikan tata kelola yang kita rekomendasikan mereka tidak laksanakan. Masih potensi kerawanan korupsinya masih sangat terbuka. Kemudian juga masalah sumber daya manusianya juga. Mungkin kan berbeda nih. Untuk Indonesia Timur tentu berbeda dengan wilayah yang Indonesia Tengah dan Indonesia Barat. Kan begitu ya? Nah, pendekatannya juga pasti berbeda, Mbak. Nah, pendekatan dengan wilayah yang memang SDM-nya yang masih butuh bimbingan, butuh arahan. Ini bagaimana strateginya? Berarti pendekatannya harus kita mendampingi secara melekat nih. Kalau kita hanya menyampaikan secara lisan atau secara tertulis,
mereka tidak jalan. Oh, berarti perlu ada pendampingan. Nah, ini yang terjadi di wilayah kami, Indonesia Timur. Makanya teman-teman lebih banyak di lapangan, Mbak. Iya, lebih bener. banyak di daerah. Bener. Sehingga pada saat mereka tugas ke daerah itu bisa sampai 2 minggu tuh nggak pulang-pulang. Karena kalau misalnya seminggu pulang biayanya lebih besar. Iya, Ya, benar, jadi benar. untuk efisiensinya mereka berlanjut nih. Nah, polanya ya mereka pendampingan. Jadi pada saat kita melakukan koordinasi, kita evaluasi tata kelolanya, ada permasalahan terkait dengan misalnya perizinan. Ya kan, proses perizinan. Belum ada SOP-nya, orang-orangnya juga mungkin masih kurang dan segala macam. Nah, kita dorong mereka untuk membuat SOP misalnya. Nah, kita lakukan pendampingan. Kita bisa koordinasi juga dengan instansi-instansi lain yang terkait. Seperti itu perbedaannya. Itu berarti didampingi sehingga pas teman-teman Korsup pulang itu udah beres lah ya. Iya, betul. Tinggal nanti kita pantau. Gak apa-apa nggak pulang-pulang, yang penting beres ya daerah ya. Betul, iya. Jadi seperti itu perbedaannya. Nah, dari selama berkeliling di daerah nih, apalagi kayaknya Korsup 5 ini berat-berat daerahnya nih kalau aku lihat nih ya. Nah, apa ya tantangan terbesar dalam melakukan kegiatan koordinasi dan supervisi di daerah? Ya, tantangan terbesar ini trust ya, kepercayaan ya. Ini udah pasti nih. Kita datang kalau kita tidak dipercaya kan susah nih. Iya. Ya kan, mungkin iya aja di depan kita, mungkin di belakangnya udah apaan sih gitu, ngomong apaan kan gitu. Nah, trust atau kepercayaan masyarakat, APH, pemerintah daerah kepada KPK ini yang perlu dijaga. Nah, selama ini pengaruh itu yang sangat besar, Mbak. Pengaruh itu tantangan terbesar. Seperti saat ini, sekarang kita KPK kepercayaan masyarakat kan sedang turun. Nah, ini juga yang membuat kita agak susah nih dalam rangka melaksanakan koordinasi dan supervisi, terutama dengan aparat penegak hukum yang lain. Kalau kita bandingkan, ya mohon maaf nih, artinya saat ini tingkat kepercayaan kejaksaan ini sedang tinggi. Nah, pada saat kita melakukan koordinasi dengan kejaksaan, tentu kan timbul pertanyaan. Kan capaian kinerjanya penanganan perkara kejaksaan ini sedang top nih, sedang istilahnya sedang populer gitu. Nah, kita juga merasa kepercayaan dirinya juga jadi kurang kan gitu ya. Jadi kurang juga, iya juga ya. Padahal kita diberikan tugas melaksanakan koordinasi dan supervisi. Tapi mereka paham juga, karena kita juga melaksanakan tugas dan koordinasi dan supervisi itu sesuai dengan yang diamanatkan oleh undang-undang. Mereka tetap welcome. Namun yang paling sangat berpengaruh hubungan kelembagaan. Kelembagaan. Di saat ada hubungan kelembagaan yang sedang terganggu, sebagai contoh misalnya KPK dengan Kejaksaan Agung, KPK dengan kepolisian. Nah, pada saat ada hubungan kelembagaan terganggu, kita jadi sulit nih untuk ketemu dengan mereka aja, jadi sulit. Oh gitu. Iya. Sama juga dengan misalnya dengan pemerintah daerah. Tapi kalau dengan pemerintah daerah, saya pikir nggak terlalu banyak ya pengaruhnya, karena aparat penegak hukum ini kan berbeda dengan pemerintahan daerah. Nah, itu Mbak, tantangan terberatnya hubungan antar kelembagaan ini yang kadang-kadang sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan koordinasi dan supervisi. Kalau yang lain apa tantangan terberatnya? Tantangan terberatnya itu tadi dari wilayah tugas yang sedemikian banyak pemerintah daerah dan aparat penegak hukum yang ada di daerah tidak sebanding dengan personil yang ada di Kedeputian Koordinasi dan Supervisi. Nah, ini menjadi tantangan terberat nih buat teman-teman. Berapa orang sih kalau boleh tahu misalnya satu wilayah itu? Ya. Hanya berapa orang? Jadi satu satgas itu paling banyak 5 orang. 5 orang? 5 orang membawahi, terutama teman-teman Satgas Korsup pencegahan ya, bisa 3 wilayah provinsi. 3 wilayah provinsi, terutama kalau 5 Direktur 5 lebih banyak lagi, karena ada pemekaran di wilayah Provinsi Papua ya. Benar. Nah, itu bisa 4-5 wilayah provinsi yang mereka pegang. Belum di pemerintah daerahnya berapa, satu provinsi berapa pemerintah daerah. Nah, ini memang tidak sebanding. Jadi dalam 1 tahun ini kadang-kadang teman-teman tidak mampu untuk mendatangi semua pemerintah daerah, karena dari keterbatasan personil dan juga keterbatasan anggaran. Dan wilayah Indonesia Timur tidak seperti di Jawa, Mbak.
Mbak. Kalau kita misalnya datang ke satu kabupaten, mungkin 1 jam 2 jam udah nyampe nih. Iya. Kan gitu benar. kan? Betul. Nah, di wilayah Indonesia Timur untuk perjalanan saja itu bisa 1 hari. Bisa betul, darat, betul. harus pesawat. Nah, Betul. biayanya kosnya tinggi. Benar. Itu menjadi masalah, tantangan terberat nih. Aduh, artinya benar berarti ya Iya. KPK emang nggak bisa bekerja untuk memberantas korupsi itu sendirian gitu kan, betul. apalagi dengan luasnya wilayah Iya. Indonesia seperti ini. Nah, berarti peran-peran dari kawan aksi sangat dibutuhkan ya. Sangat Nah, sangat ini dibutuhkan. Pak Imam, ada Iya. pesan-pesan khusus nggak untuk kawan aksi sekalian? Kita closing statement nih, Iya, Pak baik. Imam, silakan. Ya, seperti tadi yang saya jelaskan dan saya gambarkan ya Mbak ya, bahwa koordinasi dan supervisi KPK ini cukup berat jika tidak didukung oleh seluruh stakeholder, terutama di daerah ya. Nah, ini kan kawan-kawan aksi juga tahu, dengan luas wilayah yang Indonesia yang cukup luas, kemudian tantangan korupsi yang masih sangat tinggi, dibutuhkan kerjasama yang baik dengan KPK, stakeholder yang lain, terutama kawan-kawan aksi di daerah. Karena kehadiran KPK di daerah ini sangat terbatas. Tidak setiap saat hadir di daerah. Nah, tentu butuh dukungan dan kerjasama kawan-kawan aksi yang di daerah. Inilah yang pentingnya. Kalau kita ingin bebas dari korupsi, ya tentunya kita harus sama-sama bergandengan tangan. Yuk kita berjuang bersama-sama untuk memberantas tindak pidana korupsi. Ya. Kawan aksi, seru sekali perbincangan kita hari ini bersama Pak Imam, ngobrolin soal koordinasi dan supervisi di KPK. Pak Imam, terima kasih banyak atas waktunya dan informasinya. Sama-sama Mbak Tasya, terima kasih banyak sudah diundang untuk podcast ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman aksi semua. Amin. Iya, oke. Kawan aksi, terima kasih banyak telah menyaksikan. Sampai jumpa lagi di episode Bincang di KPK berikutnya. Kalau gitu Tasya pamit undur diri. Salam anti korupsi.